Allahumma bijahi Ijrail Ali al-Hadi wa Ali Ijrail Ali al-Hadi salimna ya Allah. Assalamu alayka ya ahlal diyar, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, man kitabuka, aina qiblatuka, man ikhwanuka, ya ahlal diyar birahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah konten dari apa yang dimediasi oleh aplikasi YouTube, yang dimana konten Abah ini adalah konten yang berisikan tentang suatu proses cerita sejarah Sang Satria Piningit alias Bocah Angon yang ada di Nusantara alias di negara Indonesia ini. Para penggemar YouTube dimanapun berada, sebelum Abah memulai membahas sebuah topik pembahasan, Abah terlebih dahulu akan menyampaikan suatu doa yang mudah-mudahan pada malam Jumat ini ya kita semua Allah berikan suatu kesehatan, Allah limpahkan suatu kecukupan rezeki, Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam mencari urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube dimanapun berada yang sudah hadir pada konten Abah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, barakallah, barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penggemar YouTube yang budiman, bahwasanya topik pembahasan Abah pada malam ini adalah sebuah topik yang Abah dapatkan dari petunjuk-petunjuk kegaiban dari Sang Satria Piningit, yaitu tentang bahwasanya Sang Satria Piningit menembus alam barzah. Bahwasanya Sang Satria Piningit menembus alam barzah. Nah, itulah topik pembahasan malam ini yang akan Abah sampaikan kepada para penonton, penyimak konten Abah. Mudah-mudahan apa yang akan Abah sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, pada topik pembahasan ini adalah sebuah topik di mana manusia pilihan, manusia yang dipiningit, manusia yang dipingit oleh Allah di zaman akhir, Allah berikan kelebihan-kelebihan, yaitu berupa menguasai 4 alam.
yaitu alam nasut, alam jabarut, alam malakut, dan alamul ghaib. Ya. Jadi alam nasut, alam jabarut, alam malakut, dan alamul ghaib. 4 alam itulah yang sudah Sang Satria Piningit dapatkan dari ilmu ketika beliau tolabul ilmi, ya, menimba ilmu, yaitu keilmuan ma'rifatullah melalui jalur thariqah as-sahadatain, di mana salah satu, ya, bagian daripada thariqah as-sahadatain itu selain mempelajari tentang syariat, hakikat, thariqat marifat, di situ pun dikenalkan, ya, dengan bagaimana dengan penciptaan 7 alam dan bagaimana mengenal tentang 4 alam itu sendiri. Nah, di sini sudah dipelajari dan dilewati sampai lulus oleh Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Inilah kelebihan-kelebihan karomah yang diberikan Allah kepada Sang Satria Piningit. Salah satunya selain beliau menguasai 4 alam ini, ya, yang dimana di situ ada alam barzah, ya, alam kubur, ya, yang dimana batin beliau bisa menembus ke dasar tanah yang dimana orang itu dimakamkan. Biasanya yang beliau jumpai adalah mereka-mereka, ya, mayat-mayat saudara-saudaranya, ya. Salah satunya itu. Maka dari beberapa hal kejadian yang beliau alami, ya, ketika beliau mengenal seseorang, ya, dan orang itu meninggal, dengan entah bagaimana Allah memberikan kelebihan dan Allah memberikan izin kepada Sang Satria Piningit untuk bisa menembus berdialog dengan ruh si mayat itu. Salah satunya pembicaraan yang beliau bicarakan pada saat bertemunya antara batin beliau dengan ruh itu, ya, adalah kebiasaan orang yang mati, ya, terlihat pada saat itu. Kebiasaan orang yang mati ketika hidup di dunianya itu terlihat oleh Sang Satria Piningit, ya. Dan beliau pun juga menyampaikan, mengabarkan kepada Abah bahwasanya ketika beliau melakukan suatu bentuk ziarah ke salah satu makam, nah itu makam bukan makam saudara dekat, tetapi orang lain jauh yang beliau tidak kenal. Tapi beliau menyempatkan diri untuk berziarah, mendoakan, ya, para ahli diyar, ahli kubur. Ketika beliau masuk ke tempat pemakaman, ya, beliau mengucapkan salam. Dan ketika salam beliau itu diucapkan secara khususan kepada salah satu mayat, yang beliau ucapkan, Assalamualaikum ya ahli diyar, ya, Assalamualaikum ya ahli diyar, ya. Ketika beliau mengucapkan Assalamualaikum ya ahli diyar, patok kuburan pun bergoyang dan buminya bergetar
ketika beliau mengucapkan salam. Maka disinilah pentingnya, ya. Pentingnya sang Satria Piningit dimanapun berada, ya. Apabila ya berjalan, ya, dan melewati pemakaman, maka singgahlah dulu, mendoakan mereka, ya, doakan mereka, karena mereka pun di sana sedang membutuhkan akan bantuan dan bantuan doa kita. Biar jalan hidup mereka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar siksa kubur itu ringan. Tuh. Ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, itulah yang Abah sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan bahwasanya batin beliau bisa menembus ke alam barzah dan berdialog dengan ruh si mayit itu. Maka terlihatlah sebuah siksaan itu. Yang paling pedih menurut beliau adalah ketika malam hari siksa kubur itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan terlihatlah suatu kebiasaan manusia ketika hidup di dunianya. Itulah yang terlihat oleh sang Satria Piningit. Allah mengizinkan, Allah memberikan kelebihan kepada sang Satria Piningit, ya, agar batinnya hidup bisa melihat bagaimana kehidupan alam barzah itu. Termasuk beliau pun diberikan izin untuk melihat kehidupan di langit, di kayangan. Tuh, batin beliau, batin beliau yang disaksikan, diperlihatkan oleh johirnya. Kemana batinnya jalan, kemana batinnya melayang, kemana batinnya pergi, itu disaksikan oleh mata johirnya beliau. Maka beliau paham, mengerti. Ya. Jadi tidak kehilangan akan suatu arah. Kemana beliau batinnya jalan tuh dipantau, diawasi oleh johirnya. Begitulah yang nanti sang batin pun akan kembali lagi kepada wadahnya atau kurungannya. Itulah makanya kita ini dituntut untuk bisa memerdekakan hawa nafsu. Ya, memang yang namanya nafsu itu susah sekali, dan itu memang sudah kodrati manusia. Tetapi bisa diminimalisir, ya. Diminimkan lah istilahnya, ya. Diminimalisir. Bagaimana agar hawa nafsu itu tidak begitu besar dalam jiwa ini. Ya, para penggemar YouTube, sampai di situ dulu perjumpaan kita ini, ya. Mudah-mudahan yang Abah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, ya, dimanapun kita berada. Dan ini merupakan adalah suatu bentuk penambahan wawasan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita memang mau mendalami dan mengkaji ilmu Allah yang Allah berikan kepada manusia di alam dunia ini. Ya. Ya, para penggemar YouTube, Abah cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Abah mohon maaf apabila ada penyampaian sebuah kata-kata yang salah dan kurang berkenan, ya. Mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya. Sebelum Abah menutup, terlebih dahulu Abah akan mengambil kesimpulan bahwa siapapun di antara kita sebagai manusia yang mau menggali, yang mengkaji, memahami, mempelajari ilmu agama Allah, yaitu dinul Islam, ya,
ketika secara syariat hakikat thariqat marifat, insya Allah yang namanya ilmu memarifatkan diri kepada Allah, Allah akan menyaksikan dan melihat kepada siapa orang itu. Disinilah Allah akan sayang kepada orang itu. Disinilah Allah akan mengangkat harkat dan darajatnya manusia itu di hadapan Allah serta di hadapan para manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.